kejadian khusus di bab 8 itu berkaitan dengan masalah ambigu. Dan seperti misalnya contoh tanpa maktabah ini kalau ada katakan ada habu ilal maktabah hanya menggunakan kata ini, kemudian dia juga kalimat ini diterapkan konteksnya masih di rumah, misalnya kalau anda baru keluar rumah kemudian ditanya mana pergi kemudian katakan ada habu maktabah, ini kata maktabah bisa hancur ya. Dan maksudnya maktabah ini apakah anda pergi ke toko buku atau ke perpustakaan gitu. Ya, jadi saat itu maktabah ini bisa hancur ya. Kecuali kalau kamu kontaknya berbicara di kampus misalnya, ya, kamu bicara di kampus, kemudian ada kawan anda yang menanya, kemudian lain atau ada hak kemudian anda dari martabat itu langsung orang bisa memahami. Kenapa? Karena situasi dan kondisi itu bicara pembicaraan itu tempat berbicara itu dari kampus, sehingga dari maktabah itu orang itu langsung bisa memahami bahwa itu ada perpustakaan. Tapi kalau di luar kampus ada katakan ada berbicara, berarti bisa lagi. Tapi yang misalnya asal kita berbicara. Nah, ketika asal kita berbicara, kata maktabah itu udah hilang nih ambigunya. Ya. Kerancuan hilang. Dari mana kita tahu bahwa martabat ini itu dari ketika hilang rancuannya dari kata astari. Jadi kata astari ini menunjukkan bahwa kata martabat ini bukan perusahaan. Dari mana kita tahu seperti itu? Secara logika yang nama perusahaan itu yang beli, yang membeli itu dari toko buku, gitu kan? Jadi misalnya kata astari itu dengan kata astari. Kata astag ini menunjukkan bahwa maktabah itu perpustakaan. Mungkin kemampuan yang minjem. Jadi kata astag di kata ini konteks bahasa. Ya, konteks bahasa kan orang langsung bisa memahami bahwa takal itu buku ya perpustakaan. Tapi kalau misalnya ada habun maktabah, konteks ini ya, kita lihat situasi dan kondisi tempat di mana dia berkumpul kata gitu. Nanti bahwa kesulitan-kesulitan yang ambil ini salah satu pendekatannya itu adalah dengan melalui kontekstual. Jadi ada pembahasan secara kontekstual. Gitu kan. Kemudian kesulitan yang kedua, perbedaan di dalam makna adalah perbedaan antara di dalam lingkungan bahasa berbeda. Sehingga mengakibatkan ketidakjelasan makna seperti karena syekh. Nah, karena sesungguhnya terjelas yang bisa tegas antara yang dengan sementara kalau di bahasa Amir Syam itu maknanya orang yang gemuk, sementara di bahasa standar itu orang yang memberi nasihat gitu. Jadi ada perbedaan gitu kan. Dari sini kita bentukkan ini yang kadang-kadang kita memang kesulitan ya, ketika ada orang yang nggak terreaksi pun seperti itu misalkan nih kalau yang ngomong tinggalnya di Syam ya bisa jadi mana yang ngomong tapi orang Mesir bisa jadi orang kalau anda berada di Mesir ada dia kata Nasihun dan dia ngomong Amiyah misalnya ya anda bisa memahami itu seperti di Syam kalau enggak oh dia bicara dengan bahasa Kusam misalnya mau di Mesir mau di Syam tapi yang Mesir yang bahasa Kusam dan di situ kalau kata Nasihun ada nasihat itu ada orang yang memberi nasihat gitu kan. Seperti misalnya ini adalah untuk nasihat. Jadi berikannya ketika syaitan menggoda Adam itu ini pun nasihat. Jadi kata nasihat itu kan dimulai kepada pemberi nasihat. Ya dia berikannya itu kan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang dikatakan dalam filsafat itu kalau kita jadi bahasa itu adalah memberikan bahasa makna yang jelas dan tegas. Dengan kata lain, kalau kata arti yang tidak jelas dan tegas yang dikandung dalam kata. Jadi memang pada dasarnya ada kata yang memang tidak tegas dan tidak jelas. Itu karena kita bingung. Nah, kalau dalam pustaka disebut bahasa Inggris fair, kata fair itu tidak jelas tuh. Dia tidak menunjukkan yang jelas yang masih dengan veritas. Curang, apa-apa, kalau nasional, itu kan, itu dalam konteks yang berbeda dalam dunia sepak bola, fair apa maksudnya fair play di situ? Ya, nggak boleh sengkat, nggak boleh, ini kan yang wasit yang seperti itu. Ya, ini kan ya. Kemudian contoh lain misalnya lo bilang pernah orang yang nggak tahu dipahami orang dengan ya lautnya itu mengenai lautnya itu kedua warna
merah dan warna kuning atau lolo lolo. Warna oranye itu disamakan dengan warna hijau gitu kan. Maka hijau itu disebut dengan orange, kan karena orange. Tapi jadi masalah sebenarnya yang hijau tidak warna orange, tapi juga ada warnanya hijau. Jadi itu campuran hijau. Ada hijau nggak kuning dalam macamnya itu. Itu beda pada umumnya lah. Mana pada dasarnya awalnya seperti orange gitu. Kadang-kadang kesulitannya hal-hal yang seperti ini. Ya, memang ada kata yang memang pada dasarnya itu tidak gas. Kemudian juga karena top pemakaian bahasa itu sendiri yang memang memiliki dua makna, yaitu makna dekat dan makna jauh. Ya, di dalam pemakaian khususnya di dalam syair yang makna dekat adalah makna yang tidak dikendaki dan memakai kata, sedangkan makna jauhnya adalah makna yang dikendaki dari pemakaian kata. Ya, seperti kata makhluk. Ya, kata makhluk itu dekatnya itu sendal, tetapi yang jauh itu adalah tetapi bukan yang dikendaki, sedangkan yang dikendaki paling jauhnya apa isi. Jadi mana itu yang dikendaki dalam sebuah syait, maka itu di dalam kajian khusus tentang masalah ini yang disebut dengan kajian tauriah. Maksudnya kajian memahami makna dengan pandangan yang tajam. Jadi tajaman di sini itu kan ini sering digunakan di dalam bahasa-bahasa syair, ya bahasa syair yang kadang-kadang kalau kita tidak memahami budaya orang Arab dalam menggunakan simbol-simbol atau makna yang jauh seperti itu, kita sulit tuh memahami maknanya apa gitu kan. Ya, seperti Anda misalnya kata syamsul, syamsul itu juga apa orang maksudnya itu buat tahu benar karena gitu ada syair yang mengatakan bahwa suatu masyarakat itu khawatir ketika masyarakat itu ketika kamu datang di tengah mereka itu semua kawah produk gitu itu kan berbeda tuh. Tapi kalau Syamsun sebenarnya makna yang dalam tema kalimat itu juga menggambarkan hal yang gampang gitu kan, benar itu. Jadi kalau orang yang nggak tahu bahwa simbol-simbol itu digunakan untuk Arab untuk bermakna ini, dia nggak akan paham sih. Jadi memang kalau untuk disebutkan kalau yang ada itu betul dari konteksnya, terus yang baru itu yang maknanya ini loh gitu. Jadi bukan ada keinginan ya, saya akan bilang sudah banyak menjadi pelawak, tauriah dan ubadi. Saya dalam ubadi dan sebenarnya kajian tauriah. Kemudian yang kelima, ketidaktahuan makna, ya makna lafaz atau pengetahuan yang kurang tertentu sintaksisnya misalnya ini dalam narasi soal ya dalam soal itu alamat ذكرنا عمل العبارة سميها وعلامة الخطأ عمل العبارة خاطئة مع تفسير العبارة خطأ تفسير العبارة خطأ نفس المرفع ورقة الأسئلة لغة الإجابة يعني jadi masalahnya sini ولا تستخدم أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام karena yang menggunakan ini yang menyebutkan kehancuran proses orang boleh kenapa tidak boleh menggunakan ya atau alternatif kalau ketika kita menganalisis itu nggak boleh menggunakan yang negatif gitu kan nah malah tidak itu bukan itu yang diinginkan ya dari kualitas dan gitu kan tapi diinginkan seperti ini wala aktivistik yang ada lah jadi ketika Anda melakukan di sini bukan hanya sudah ngomong lah saja tapi Anda harus menjelaskan kenapa dia salah. Jadi bukan dari pikirnya apa ini salah lah, ini kan kotor, gitu kan? Ini kan tapi enggak harus menjelaskan kenapa disalah. Ada sudah ada batas kebenaran kotor. Jadi jangan hanya katakan lah ini kan ya. Itu maksudnya. Ya. Kualitas dan atau peristiwa ini menunjukkan kesulitan di dalam memahami maknanya. Kemudian yang keenam, karena pemakaian huruf jar ya, yang salah. Sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap pesan yang dikehendaki. Ya. Contohnya adalah taklimat dengan ikam di surat dan di Quran. Jadi ada taklimat itu artinya informasi ya, kemudian itu taklimat ambil sekretaris umum ya di surat dan segera melaksanakan keputusan utama. Dan pertanyaannya di sini dia huruf lam ini.
Apakah ini adalah sebuah perintah yang ditujukan oleh NII atau informasi ini datangnya dari pas umum. Nah, itu yang lanjut. Ya, karena untuk melaksanakan takdir ini, yang kalau kita lihat secara logik ke kebahasaan, ini kan ada keputusan mahkamah yang harus segera dilaksanakan ditanya. Dan yang melaksanakan itu pasti eksekutif, kan dia eksekutif, gitu kan. Nah, ya eksekutif naik hamil bagian dari eksekutif. Mana tadi ini buku dari dia gitu. Nah, dan semakin lama di sini tidak tepat, ya tidak tepat gitu ya. Jadi menyalahi logik itu kalimat ilmu jadi ada apa istilahnya itu perintah yang ditujukan kepada sekretaris umum untuk melaksanakan segala ini kan yang itu jadi hujat itu juga bisa jadi menimbulkan pemahaman yang berbeda. Bisa jadi di situ kan harus pahami. Jadi kalau misalnya asayyarah bil yaban, asarah sajarah bil yaban. Jadi kalau asayyarah bil yaban itu anak negara mobil yang ada di negara Jepang gitu. Mobil negara apa terserah dia ketika saya lihat itu menunjukkan itu menunjukkan bahwa mobil yang diproduksi oleh Jepang gitu kan yang berjutaan jadi bukan sembarang mobil tapi mobil yang diproduksi jadi made in ya. Jadi kalau Indo made in itu ada pakai ND, tapi kalau untuk menunjukkan kan gitu kan. Jadi Anda akan kalau misalnya istilah itu saya pilih abad, oh itu betul. Wah, di bahasa sih membeli mobil sampai Anda berangkat ke Jepang, kemudian ini kan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita membeli mobil yang diproduksi oleh Jepang dari Jepang misalnya gitu. Jadi mungkin yang historitas saja orang dilihat, dia kata dilihat di situ bukan dilihat gitu. Jadi itu yang mana yang kita bidang nah, kemudian yang akhir itu konsep kontinennya, yang terakhir ini adalah karena ini bahan surat kabar biasa. Karena ada yang bilang katanya menimbulkan tidak selesai pemahaman apa yang dihilangkan dan kita itu diganti dengan simbol titik dua. Jadi titik dua ini yang baik apakah dia pola, apakah orang, apakah bagian, gitu kan? Jadi pertanyaan dia ini titik duanya apakah dia hanya menginformasikan, apakah dia hanya meletakkan, apakah dia meletakkan, apakah dia memutuskan, gitu kan? Jadi ini yang dia harus jadi surat kabar itu juga salah satu surat kabar yang mengulangkan kata itu yang diganti dengan titik dua ini juga menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap pembaca ya terhadap membaca apakah ini dalam Islam dia di sini yang berkunjung ke Mesir itu dia tidak memberikan hati kemudian saya di sini itu berarti konteksnya di sini ya kemudian dia sangat bahwa dia kata Mesir harus kuat harus menciptakan David mungkin pertahanan yang berat mungkin tidak banyak ya misalnya itu apakah benar mengusulkan apa kalau mengusulkan atau apakah benar menteri penularan atau apa dalam konteks macam dari itu. Jadi inilah hal-hal yang menimbulkan kita kesulitan di dalam memahami karena berbahasa Arab ya kemudian pembahasan yang tujuh mereka tujuh dari sini sampai sini ada yang ingin tanya tentang soal ini silakan kalau ada yang ingin. Oke, nah kemudian timeline ya atau rancangan penelitiannya bagaimana? Kapan mau dilaksanakan? Tidak ada yang bertanya. Untuk ada pretest dan post-test ya. Halo, Artinya belum ada Ustaz. Kalau pretest itu apa artinya? tidak ada udah paham ya. Kalau kita bahas lanjutannya, kita membahas lanjutannya berkaitan masalah mana konteksnya. Itu di abstrak.
ada beberapa pembahasan ya, mana kontekstual, kemudian kita berbicara masalah ambiguitas mana, kemudian kita pendekatan kontekstual, kemudian nanti di sini membahas makna kontekstual dalam tafsir dan kontekstual dari ulama usul fikih. Mungkin juga ini nggak bisa pada hari ini tuntas. Insya Allah kita tuntaskan pada pertemuan terakhir. Kalau soalnya di kampus udah pertemuan terakhir kita ya. Ya, udah pertemuan terakhir kita. Mereka kalau menghadap kita melihat kayak gitu. Nah, di sini ada konteks. Minggu lalu kita bicara masalah teori kontekstual. Dan ada masih ingat tuh teori kontekstual, itu ada konteks bahasa, konteks bahasa itu juga macam-macam ya, konteks bahasa. Konteks bahasa itu maksudnya konteks melihat macam lingkungannya atau dengan kata ataupun kata yang ada di kalimat yang lain, gitu kan? Kata dalam teks lain misalnya itu maksudnya. Jadi konteks maksudnya itu lingkungan bahasa. Jadi lingkungan bahasa itu sebenarnya lingkungan bahasa maksudnya antara itu konteks bahasa maksudnya, gitu kan? Hubungan kata, kata sebelumnya, sesudahnya, ataupun kata itu digunakan pada kata yang lain atau digunakan pada kalimat yang lain. Nah itu juga harus kita lihat situasi dan kondisi ini seperti apa. Jadi ada juga situasi dan kondisinya seperti apa yang disebutkan. Jadi situasi dan kondisinya itu apa gitu kan? Jadi konteks ini akan menghasilkan pengertian kata, kalimat, dan lain-lain atau teknik yang berbeda juga dengan konteks yang lain. Jadi pemahaman kata, kalimat, wacana, dan teks yang lain tekstual diperlukan kerajaman dan ketelitian dalam mengamati teks wacana. Sebab dengan memperhatikan kontekstual yang memiliki sebuah kata, kalimat atau teks sangat membantu dalam ya pinter ya, gimana kontekstual di sini. Jadi kata kontekstual ini jangan Anda pahami secara sempit. Anda harus pahami secara luas, ya, yang disebut dengan konteks. Seperti kemarin kan, KMR itu kan ada komponen budaya, ada konteks bahasa, konteks psikologis, misalnya, gitu kan, ada konteks. Saya gunakan tuh. Kita lihat untuk memahami teks-teks segala macamnya. Jadi jangan anda melihat dari sebatas tekstual dan bahkan melihat situasi kekinian, misalnya TikTok kekinian itu seperti misal ini, ketika ada orang yang mengatakan ashabul fil, ya mungkin pernah saya jelaskan juga ashabul fil, kata fil gajah itu maksudnya apakah hakiki, maka majazi. Kemudian dipahami kata ashabul fil itu dibilang majazi gitu. Maknanya konotasi, bukan makna denotatif, tapi makna konotatif, gitu kan. Kalau kita tanya, kenapa dia memahami kata fil itu majazi? Dia melihat hanya situasi dan kondisi kekinian, gitu. Masuk ke kemudian itu dilihat, ya, dan dilihat aja, misalnya di Saudi Arabia di Padang Pasir itu mana ada gajah itu. Ini nggak salah juga kalau dilihat zaman sekarang kekinian dengan menemukan gajah tuh. Kalau dia pergi umroh, segala macam ke Mekah, segala macamnya, kita nggak akan menemukan gajah gitu. Tetapi ya, kita tidak boleh hanya sebatas memahami ketika konteks itu tidak hanya sebatas itu. Apalagi permasalahannya itu ada sejarahnya. Jadi situasi dan kondisi yang kita perhatikan itu situasi dan kondisi pada saat di zaman Abraham itu yang harus kita pahami gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya kita harus tahu sejarah. Jadi kalau Anda nggak tahu sejarah, bagaimana kok tiba-tiba ada gajah di situ, kamu sekarang nanti akan pengaruh gitu. Dan ini yang kadang-kadang kalau kita tidak tahu sejarah seperti apa, ketika ada orang yang mungkin yakin aja di situ kan, ini suatu hal yang tidak begitu. Ya, suatu hal yang tidak benar. Makanya salah satu sejarah itu harus membaca, kita tahu. Jadi kalau kita tahu sejarah, kita bisa lihat situasi dan kondisi pada saat itu seperti apa. Jadi situasi pada kondisi itu kan Yaman, ya, yaitu provinsi Yaman, Indonesia, Yaman pada saat itu, itu dikuasai oleh kerajaan Najasyi, Raja Najasyi. Nah, bagaimana tuh kok tiba-tiba Yaman itu dikuasai oleh wilayah Yaman itu dikuasai oleh Abbasiyah, Najasyi, Raja Najasyi. Dimulai dari cerita Ashabul Ukhdud gitu.
Jadi kalau kamu tahu cerita Ashabul Ukhdud, kamu akan paham tuh sejarahnya, gitu kan? Jadi di situ di Ashabul Ukhdud itu adalah cerita sebuah peristiwa genosida yang menghilangkan menghapus orang-orang Nasrani pada saat itu karena rajanya yang bernama Zulnuwas. Jadi ada raja Zulnuwas di zaman itu, dia orang Yahudi dan dia wilayahnya ingin membebaskan dari orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani itu dibantai gitu kan. Jadi dasarnya itu dibantai, dibuatlah parit semacam parit lubang, biar segala macam, kemudian dimasukkan kayu bakar, jadi nasi yang ditangkap segala macam tanpa pandang bulu gitu, itu dibuang situ, sudah dan dirubut gitu. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, orang Nasrani itu minta bantuan ke Romawi. Terus, kan? Tapi orang Kudus mengatakan bahwa ini jauh dari kami wilayahnya. Kamu bisa meminta tolong bantuan ke Raja Najasyi, itu letaknya dekat dengan ya kan ya gitu. Raja Najasyi kita tahu tuh orang Nasrani, gitu ya. Apalagi di waktu zaman Nabi kan banyak sahabat tuh, sahabat yang hijrah ke Habasyah. Itu kan Raja Najasyi yang belakangan Raja Najasyi yang waktu pada saat itu dia memeluk Islam, gitu kan. Nah, dapat bantuan ke Raja Najasyi sehingga dia memerangi dunia lain untuk membantu orang-orang Nasrani di situ yang dipakai oleh Raja Tutmosis. Terjadilah peperangan Raja Nabi dengan Raja Yaman yang dia berkuasa dan kalah dia. Dan kalah ini kemudian akhirnya mereka untuk di bawah kuasa Raja Najasyi Mahbasha gitu. Nah, pada saat itu gubernurnya, gubernur Yaman pada saat itu di Son'ah di situ dipegang oleh Abraha gitu. Nah, Abraha ini ingin mengembalikan kekuasaan Nasrani di situ, ingin mengembalikan lagi supaya Nasrani lebih berjaya lagi. Bagaimana caranya? Caranya dengan membangun hal, gitu kan, membangun. Oh, sebentar. Tadi pakai itu ya? Iya, yang wawancara. Wawancara ya. Ada berapa orang sih? Wawancara 4. Berarti cinta. Ustadz Aslamsi, Mal sama Petrus untuk dari 2. Wawancara sisanya di Ini wawancara dalam konteks apa? Ada ini ada khusus untuk dalam konteks apa? Enggak. Belum tentu kan ya. Oh iya, tapi kalau yang berkaitan dengan masalah micro teaching itu apa? Beda lagi ya. Jadi ini wawancara. Wawancara umum aja ya, melihat pengetahuan umum aja dia. Iya. Syukran ya, Bapak. Dari situ itu dilihat gitu. Jadi itu maksud konflik sejarah gitu. Jadi kalau tahu segala macam Abraha jadi jadi mungkin dia tidak keluar dari Habasya ketika membangun hekal gitu kan. Karena dia ingin mengurus segala macam, dia ingin supaya orang Arab di samping dia membangun hekal itu tujuannya supaya orang Arab datang ke Yaman. Dan itu kan nggak senang dia kok ada Ka'bah di situ. Tapi ketika sudah dibangun dengan indah hekal, ya dengan dibantu dengan gajah yang bisa diimpor dari Habasyah situ Afrika. Habasyah itu Afrika. Terkenal sampai sekarang Afrika itu gudang gajah. Gitu. Nah, ketika sudah terbangun begitu indah, tetap aja orang Arab nggak mau datang ke Yaman. Mereka kan Nasrani dan bahkan diledek orang-orang Arab gitu kan. Oh, marah lah, makanya salah satunya lantas dia ingin memerangi ya, itu tadi Ka'bah gitu. Nah, ketika ya, gajah itu dipakai, dibawa lah gajah. Kalau memang itu juga menjadi lantas apa benda apa yang dibawa Abraha ke Mekah untuk melengkapi yang gedenya seperti gajah itu kan belum pada saat itu ya, belum bisa sampai menciptakan tank jalanan tank mobil aja juga belum bisa karena besi yang bisa digunakan oleh John Milton sejak zaman Daud itu hanya untuk ya menciptakan zirah yang perang kopi perang besi itu pedang yang pelatih segala macam ya, belum bisa dia meningkat kalau kita pikir nah, jadi itu artinya kita melihat situasi kondisi yang ini bukan hanya sekedar
situasi dan kondisi ini yang ditutup jauh ke belakang seperti apa gitu. Nah, kita harus bisa memahami bahwa oh iya maknanya begini. Itu tidak sesat. Ya. Dan banyak contoh-contoh lain ketika kita melihat dari lingkungan bahasa. Seperti misalnya lingkungan bahasa, misalnya dari biasa kajar, ya, buku batu itu dengan tongkat, bukan fajar. Terus Natasha akan berfajar 12. Ada kok yang mengatakan biasa kajar kata asfo itu dipahami jamaah. Gitu. Ya, kata jamaah, apakah benar jamaah naik? Konteks bahasa. Masih konteks bahasa, coba kita lihat asun pada ayat lain gitu. Yang lain terlihat ternyata di sini ada ayat ya, yang berkenaan masalah asu ketika Nabi Musa naik ke atas gunung ke gunung Tur. Dan ketika tiba di atas gunung, Allah berbicara tuh. Ya, apa yang berarti Allah yang ternyata tuh mana ada dia ini kayak Musa yang ada di tangan kamu. Kemudian bisa jawab, Innahu asal ya. Ini tongkatku. Nah, kemudian dijelaskan tongkatnya gunanya apa? Ya untuk saya berjalan menguatkan dengan tongkat. Dan untuk saya guna menghalau gembala-gembala terpakai gitu. Nah, kata asal di situ tidak mungkin dipahami jamaah gitu. Ini jamaah aku kamu orang pergi sendiri gitu kan. Nah dari sini kita mengatakan bahwa kata intinya soal itu memang benar-benar berusaha pukul gitu kan. Jadi Bani Israel pada saat itu dibagi menjadi ada 12 kelompok. 12 kelompok itu berdasarkan ya, itu mungkin berdasarkan kan saudara Nabi Yusuf kan 11, Nabi Yusuf 12 ilmunya gitu. Jadi kelompok anak Nabi Nuh, Nabi Yakub, mungkin Nabi Yakub ya, disebut Nabi Isa, Nabi Yakub, ya, anak Yakub kan 12 orang. Ya, karena ada asyar kaukat, ada asyar dan 11, kemudian tampil Nabi Yusuf jadi 12. Jadi Nabi Israel 12 kelompok. Jadi kelompok ini di tempat ini ada jadi ada 12 tempat di situ. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa pukul tongkat maka akan terpancar air kan di 12 kelompok itu. Jadi bukan artinya ketika di masa fajar Nabi Musa mengatakan ayo kamu gali supaya masing-masing sendiri dia perintahnya disuruh Nabi Musa untuk menggali kamu atau kamu menggali sama-sama sehingga keluar pancangan segala macam bukan itu ya. Bukan artinya jamaah segala macam jadi benar-benar real bahwa batu itu dipukul. Kemudian begitu juga ketika Musa dan kaumnya Israel itu terjerat dari kejaran Firaun kan tiba di lautnya perintah Allah juga laut itu dengan tongkat mobil itu terbelah. Kalau sekarang kalau dibilang jamaah bagaimana Nabi Musa membelah itu dengan jamaah gitu kan dengan jamaah. Artinya apa? Artinya ketika itu dari ayat-ayat itu menunjukkan bahwa tongkat itu bagian dari mukjizat Nabi Musa, gitu kan? Dan ternyata di kemudian hari itu ketahuan bahwa jadi mereka yang mengatakan bahwa tongkat itu dipahami jamaah, gitu kan? Tapi dia nggak mau tuh mengkaji ayat yang ayat-ayat yang tidak bisa diinikan. Kalau itu seakan-akan benar aja logikanya itu kan. Ternyata dia kelompok yang tidak mempercayai mukjizat gitu. Dan gitu ya. Jadi dia memahami dan menyesatkan orang lain tuh bagi mereka yang nggak tahu seperti itu gitu. Jadi pemahaman kata dan kalimat itu melalui konteks itu diperlukan agar kali itu bukan hanya dari informasi tapi juga sejarahnya seperti apa, situasi dan kondisinya seperti apa, nggak bisa kita melihat yang konteks. Jadi mana kalimat yang benar tidak semata-mata gramatikal yang benar, tapi perlu diingat kalimatnya. Tapi misalnya contoh tidak sesuai dengan budaya penuturan pelengkapan. Nahnu nadhabu lijami. Ini bahasa Arab, nahnu nadhabu. Jadi Anda kalau berbicara dengan orang Arab dan Anda sendirian, Anda nggak boleh mengucapkan dengan nahnu. Anda pakai anak gitu. Kalau Anda pakai nahnu, Anda disalahkan. La tu'adzim nafsu. Jangan mengagungkan diri sendiri. Allahu ahaq wa yu'adzim nafsu. Allah lah yang berhak untuk mengagungkan diri sendiri. Nah, ini adalah budaya terpengaruh dengan budaya Islam. Ayat-ayat Al-Quran itu selalu Allah itu menggunakan dua domir. Domir nahnu dan domir anak.
ya. Dan sebentar kalau manusia nggak boleh untuk sendiri makin menggunakan nahnu yang itu hanya makanya dikatakan Allah menggunakan dengan azim untuk mengagungkan dirinya sendiri gitu. Nah, yang tidak boleh dipakai oleh manusia gitu ya. Dan kemudian tidak sesuai dengan logika yang benar. Orang kita paling benar juga secara logika bisa paham ya. Mana satu mana predikat, mana ada makhluk lebih nggak mungkin lah Fail ya. Jadi logika walaupun struktur kita kan benar ada fiil, ini kita fa'il, kemudian kulbi gitu kan. Strukturnya benar kan nggak sebenarnya gramatikalnya benar, tapi dia juga maknanya nggak logis. Masa si buku yang membaca Ali kan gitu ya. Ya kan, jadi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang tadi juga sih baca di sini sejenis hapus air mata kamu sementara mata kamu tidak ada air matanya gitu kan. Nah, ini banyak-banyak jadi hal yang seperti ini ya, konteks makna kontekstualnya jadi diperhatikan ya. Ya, termasuk ke ambiguitas makna. Jadi kan ambigu ini ada yang berkaitan dengan masalah kata leksikal, ada juga yang berkaitan masalah frasa, ada juga yang berkaitan dengan masalah kalimat. Ya, masalah kalimat. Contohnya misalnya di sini kata berdasarkan pada kesamaan kata beda makna seperti kata sinun. Jadi problema ambiguitas leksikal itu karena fenomena semua bahasa lah kata yang satu kata memiliki banyak arti itu yang menyebabkan ambigu. Ya, bagaimana menghilangkan ambigu ini? Ya kita lihat kalimatnya seperti apa. Jadi, kata sini itu diletakkan seperti apa gitu. Jadi pendekatan yang digunakan juga nanti berdasarkan konteks. Maksudnya kalau konteks bahasa artinya kata sini itu diletakkan dulu dalam kalimat. Ya, dalam kalimat. Itulah yang disebut dengan gitu. Jadi kalimatnya apa? Kalau dengan sini maridun. Nah orang langsung paham. Oh kata sini kan dari mana kita paham kata marid? Jadi kata marid itu memahami, menjelaskan makna sin itu apa artinya. Jadi enggak, oh itu gigi, gitu sin ini salah pun nggak sangat tanpa itu kalau orang tahu. Jadi kata itu sudah diletakkan itu itu langsung orang cekernya gitu ya. Langsung orang bisa memahami maknanya apa. Ada kakak kelas kamu itu meneliti ambiguitas makna dalam majalah Alu Indonesia. Dia mencari ambil semangat di majalah Alu Indonesia. Misalnya itu berbahasa Arab yang diterbitkan di Indonesia, dibuat oleh Indonesia juga. Udah 3 bulan nggak ketemu, datang ke saya. Kenapa sih nggak bisa menemukan dia? Sedang dia wajar lah nggak menemukan kamu. Kenapa? Karena semua kata yang ada di dalam orang itu sudah diletakkan di dalam kalimat. Sudah jelas maknanya. Jadi ketika kata atau frasa sudah diletakkan di dalam sebuah kalimat masih tidak ada lagi ambigu. Jadi ambigu karena belum diletakkan dalam bahasa gitu kan. Jadi kata begitu juga kan yang frasa ini ya terus ada dola khidmat dia ketika diletakkan misalkan dola ini kan dola ini daulah di sini sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih gitu. Ya, saya bingung nih sebagai maf'ul bih sebagai fa'il. Tapi ketika sudah diletakkan di dalam kalimat, misalnya kalimat misalnya ya lalu tulak ada terdaulah, nah langsung oh berarti daulah ini fa'il kan gitu. Ya, dari kita tahu ya lalu tulak misalnya daulah artinya benar-benar kebantuan. Tapi kalau misalnya kalimatnya misalnya yuhawlu tulab di musa'adat daulah misalnya gitu ya. Yuhawlu itu di musim di hilal masyarakat misalnya gitu. Jadi kan berusaha untuk nah kata daulah itu menjadi objek lebih gitu kan. Jadi ada bikinnya gitu. Yuhawlu tulab di musa'adat daulah di kawaris dalam membantu. Jadi kata memimpin musa'adat daulah itu adalah membantu negara dalam mengatasi bencana kan gitu. Sementara kalau tadi lu pula musada dolar menerima bantuan negara, jadi kata musada bisa membantu, bisa punya bantuan, teman objeknya. Tapi ketika terletakkan di dalam kalimat sudah jelas. Ya Om, begitu juga sama khidmatul labiyah. Khidmatul labiyah ini sebenarnya apa ini? Apakah siswa sebagai fa'il? Apakah siswa sebagai maf'ul bih? Gitu. Ya, ketika keterangan min khidmatul labiyah ini adalah konteks
konteksnya dilihat dari konteksnya. Gimana itu konteks khidmat dia? Khidmat dia, oh, kalau misalnya dari PKM misalnya, dan mahasiswa dalam masa ini adalah min khidmat. Nah, kalau kita pantau, tulat sebagai pelaku. Ngerti kan? Jadi kata-kata tulat itu kalau dalam konteks situasinya dalam kondisi misalnya dalam sebagai masyarakat, kemudian khidmat berarti mahasiswa itu adalah sebagai melayani, sebagai pelakunya. Gitu. Kan kalau misalnya ada di kampus, kemudian ada kantor, misalnya kemudian turun syu'un khidmatul kuliah, di situ ada gitu kan, ada urusan gitu kan pelayanan mahasiswa. Nah itu berarti apa? Berarti mahasiswa sebagai objek gitu kan, pelayanan mahasiswa itu. Jadi dilihat konteksnya apa. Dalam konteksnya pada situ dan kita memeru memahami ini. Jadi pendekatan untuk menjelang aktivitas itu tetap dengan menggunakan pendekatan konteks. Wow, ya boleh juga kalimat nih. Ya, itu kan kalimat yang berdasarkan perbedaan penafsiran terhadap tutur gramatikal. Zaidun layak umi ke Muhammad. Kesulitan memucut karena penggunaan kami kelak di sini. Maknanya apa? Ada tiga makna nih. Ya. Yang ketiga dikatakan Zaidun layak ke Muhammad. Maka yang pertama, Zaid tidak membaca. Ahmad juga tidak membaca. Itu makna yang pertama. Kemudian mana yang kedua, Zaid membaca, Ahmad membaca. Tapi Ahmad lebih baik bacaannya ya, daripada Zaid. Atau mana yang ketiga, ya, Zaid tidak membaca, Zaid yang orang, Maka Muhammad membaca. Nah, gimana cara untuk melihat ini? Mana yang tepat? Nah, itu juga kita lihat konteksnya. Konteksnya seperti apa kita pahami dulu gitu. Kalau Anda tidak memahami konteksnya, ya bingung juga nih bagaimana teksnya gitu. Coba Hamam, gimana nih untuk memahami Zaitun layak untuk Muhammad? Gimana konteksnya? Coba kamu jelaskan konteksnya. Oh, kalau konteksnya begini, bermakna begini. Makna yang satu, makna yang dua, makna yang tiga. Kalau dari aneh nangkapnya Zaid tidak bisa membaca seperti seperti Muhammad. Jadi Zaid dan Muhammad itu sama-sama tidak bisa membaca. Jadi konteksnya gimana? Hah? Dari mana Anda bisa memahami bahwa itu maknanya? Hmm. Itu ada tiga makna nih. Ini tadi makna yang pertama, dua, tiga. Hmm. Hmm. Kurang paham Ustaz. Sifat. Nah, Ustadz, Anda memahami makna yang mana nih? kalau saya memahaminya, Zaidun la yaqra mithlu Muhammad. Si Zaid membaca, tapi bacaannya tidak seperti Muhammad. Jadi, Zaid Yang kedua membaca, ya. Muhammad, iya, Jadi makna yang yang kedua. kedua. Ya, Gimana yang Anda kedua. memahami bahwa makna yang kedua? Konteksnya seperti apa? Kok Anda bisa memahami makna yang kedua? Hmm, dari susunan katanya sih, Ustadz. Itu ada yang mana? Yang mana yang pertama juga ada susunan kata. Mana yang ketiga juga ada susunan kata. Ini konteks situasi dan kondisi. Gimana konteks Anda melihat situasi dan kondisinya? Kenapa Anda bisa memilih mana yang kedua? Suku yang sama. Mana yang pertama juga suku yang sama. Mana yang tidak suku juga sama. Nggak ada bedanya. Halo ya? Halo ya? Hadir, Ustadz. Kalau pendapat kamu gimana?
sama Ustaz. Zaid sama Muhammad sama. Gimana? Konteksnya seperti apa Anda kok bisa memahami yang pertama? Ini kan Anda melihat ucapan ini dari kejadian sebelumnya kan gitu maksudnya. Ya, jadi kata ini muncul setelah ada sebuah kejadian. Gitu loh. Ya. Nah, kejadian sebelum ucapan ini diutarakan, apa kejadian seperti apa gitu. Itu maksudnya itu dari konteks ya. Seperti yang kemarin kita pahami, karena misalnya para demonstran diamankan polisi, maling diamankan polisi, gitu kan. Nah, kita lihat situasi itu, kalau konteks apa? Seperti misalnya kalau maling diamankan polisi, situasi sebelum terjadi, maling itu digebukin massa, gitu kan, sehingga ada orang yang menelpon polisi, kemudian polisi datang dan polisi mengamankan. Maksudnya mengamankan itu apa? Mengamankan dari gebukin massa gitu supaya nggak digebukin lagi. Maka muncul kata-kata kalau polisi. Jadi situasi seperti itu, walaupun ditangkap itu bisa mana itu dari tanpa melihat situasi dan kondisi, Anda bisa katakan ditangkap. Begitu juga sama. Para demonstran diamankan polisi, orang tanpa melihat konteks langsung, wah itu dijaga, dilindungi. Tapi kalau Anda memahami situasi dan kondisi sebelum ujaran itu diutarakan, situasinya apa? Situasinya para demonstran itu bakar sana, bakar sini, jarak sana, jarak sini. Kemudian muncul ungkapan, diamankan polisi, bukan lagi dilindungi, ditangkap. Gitu. Itu maksudnya. Itu maksudnya ketika kita memahami ini situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Nah ini juga sama. Jadi ya kalau kita memahami, membaca seperti ini, ya itu aja apa gitu. Itu maksudnya. Ya, maksudnya. Jadi situasinya terjadi surat misalnya di ruang kelas. Misalnya kalau pendidikan, misalnya kalau ada gini, misalnya kalau ada dosen mengatakan malam nyekro, gitu kan. Nah kemudian Z dan Muhammad itu sama-sama mengangkat tangan misalnya. Kemudian kalau kita Zaid layak ke Muhammad misalnya gitu kan. Berarti mana yang pertama tuh gitu kan. Tapi kalau di situasi yang ketiga juga balikannya misalnya malam Yaqra kemudian Zaid angkat tangan, Muhammad diam nggak angkat tangan. Itu berarti mana Zaid tidak membaca, Muhammad membaca gitu kan. Ketika Zaid layak ke Muhammad gitu kan. Nah yang kedua ini seperti apa konteksnya? Konteksnya misalnya gini, saya ikra, dan baca, kan kemudian amat ikra, ikra baca dan macamnya, kemudian baru setelah ikra itu Muhammad. Nah, itu artinya apa? Artinya amat lebih baik bacanya, ya, lebih baik bacanya dari saya kalau dua-duanya suruh baca gitu. Jadi konteks seperti itu. Jadi kita melihat situasi dan kondisi apa baru kita bisa memahami oh maknanya ini gitu. Begitu juga di dalam konteks memahami makna itu kata kalimat kita lihat kalimat sebelumnya misalnya pada kalimat sebelumnya bukan situasi dan kondisi tapi kita melihat sebelumnya ngomong apa sih seperti kasus dalam konteks seperti kasus Ustaz Abu Somad misalnya ya, Ustaz Abu Somad yang viral yang mengatakan bahwa catur itu haram gitu kan wah langsung ribut tuh kan. Ini kan orang langsung memahami hanya kalimat catur itu haram, catur itu haram, segala macam. Bahkan orang-orang yang nggak suka dicaci maki segala macamnya, pendapat yang nyeleneh apa-apa. Itu dilihat dulu omongan sebelumnya apa. Gitu. Ya. Jadi kita lihat kalimat sebelum apa ternyata sebelumnya kemudian mengomong gitu kan ada mencatur kemudian sampai meninggal di ibadah sholat udah sholat masuk tapi terus main nggak berhenti sholat gitu kan ataupun juga Anda main meninggalkan kewajiban Anda mencari nafkah untuk keluar mencatur ke macam sementara suami istri dan anaknya telantar nggak segala macam nah itu waktu dengan situasi seperti itu bisa dirasakan bahwa catur itu haram kalau sudah sampai membuat seperti itu gitu. Jadi ketika kita memahami kalimat sebelumnya seperti apa, kita tahu kita akan tahu. Sama juga dengan sesuatu ketika mengatakan bahwa bom bom itu seperti dibolehkan. Nah gitu kan.
bunuh diri segala macam. Padahal itu konteksnya adalah berbicara tentang Palestina yang dijajah oleh Israel pada saat itu. Apa yang dilakukan Israel untuk melawan mereka segala macamnya begitu. Jadi itu perhatikan konteksnya. Jadi jangan hanya sebatas kalimat ujungnya bahwa kemudian boleh dalam konteks apa dulu gitu, boleh segala macamnya. Nah dari situ apa yang menyebabkan ketika waktu kemana ya, ke Singapura ya nggak boleh masuk ke Singapura gara-gara diusut-usut katanya gara-gara itu kata-kata itu gitu. Nah itu kan besar gitu kan itu maksudnya gitu. Jadi ketika kita memahami sebuah teks atau firman itu tidak serta merta memahami kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Itu kalau mungkin dari situ sehingga kita tidak objektif, kemudian kita tidak langsung menuduh, tapi kita pahami seperti itu gitu kan. Ini hal seperti ini apalagi tadi yang berkaitan dengan masalah pemahaman Al-Quran gitu kan. Jadi tidak menjadi masalah gejala ambiguitas memang menjadi masalah ketika ingin memahami makna sebuah kata, kalimat atau teks karena kita dibuat bingung dalam menentukan makna yang tepat dan bahkan gejala ini menyesatkan dalam memahami makna. Jadi kalau kita tidak memiliki ambigu seperti ini kita bisa salah langsung menyesatkan makna kita gitu. Bagaimana pemecahannya? Jadi pemecahan ambiguitas ini adalah dengan memperhatikan kontekstual kebahasaannya. Ya, jadi kebahasan terlihat bahasanya itu bukan dari sebuah hubungan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, kemudian juga situasi dan kondisi. Kalau dalam kajian tafsir, misalnya, ya salah satu konteks yang harus kita perhatikan adalah asbabun nuzul. Kan itu dulu kan kita pernah ketika gitu, itu di zaman sahabat Nabi Aisyah dengan sahabat itu aja berbeda pendapat ketika tidak pendapat yang dia berpendapat tidak melihat asbab nuzul dibantah oleh Aisyah bahwa itu tidak asbab nuzulnya gitu. Itu di zaman sahabat antara Aisyah dengan ada sahabat lain yang pakar-pakar itu macamnya gitu. Mereka masih ada selisih pendapat satu pendapatnya itu dibantah macamnya. Kalau di zaman sekarang itu banyak sekali yang tidak mau melihat asbabun nuzul ketika mengambil pada hal ayat itu ada kalau tidak ada asbabun nuzulnya tetap kita bisa melihat konteks bahasanya. Konteks bahasa itu kita lihat paham bukan hanya itu macam tapi juga kata itu digunakan pada kalimat lain itu juga dalam hubungan kata dengan kalimat sebelumnya sudah yang harus kita pahami dari situ nanti kita bisa memberikan pendapat yang bijak yang benar jangan sudah yang jadi masalahnya adalah kalau kita salah memahami mana hatinya kita sesat dan kalau udah sesat itu kita kasih informasi ke orang lain sesat dan menyesatkan. Nah itu yang kita khawatirkan gitu makanya kita bukan hanya sekedar memahami berdasarkan makna ya zahirnya saja mungkin di balik itu ada makna lain makna yang dan juga tidak pernah menyalahi logika yang sehat ya dalam Al-Quran logika. Jadi kalau dengan logika yang tidak sesuai dengan logika yang sehat itu sudah pasti benar logika yang macamnya. Jadi seperti itu dalam konteks kayak ini seperti misalnya itu makna kontekstual makna yang berdasarkan bahasa hubungan sebuah unsur bahasa yang memiliki kata dan itu pula bersandar pada konteks sebuah kondisinya. Tauhid misalnya ini beda dengan tauhid dengan awam ilmu ulum. Berarti kata tauhid ini berkaitan dengan masalah ya merubah kata menjadi bentuk kata yang lain. Nah itu istilah dengan tauhid. Ini kan gitu kan. Kemudian ada ilah taulid min ahamil insaniyat sahabat dari menghadap Islam sahabat dan terlalu ya fungsi dengan kalau ini adalah sini pengakhiran itu taulid yu'addu ahamil awamil istimrar al-ahyar. Ini ada kata yang tayarnya harus listrik yang berarti kata taulid itu berkaitan dengan masalah menjadikan harus listrik berkaitan dengan masalah listrik kan. Jadi nah taulid sebelum taulid juga
Dalam kalimat yang ketiga bermakna tidak, sangat tidak sekali. Sama nih gitu kan, sama kayak kemarin kita bisa jadrun, ya kata jadrun kar gitu kan. Pemahaman kar itu yang dipakai oleh matematika berbeda dengan orang yang berkecimpung dalam ilmu bahasa, dan beda orang yang berkecimpung di dalam pertanian, walaupun sama-sama kata jadrun akar gitu kan. Jadi itu maksudnya terlihat dari konteks, ya. Bisa jadi sana arahnya, bisa jadi juga hubungan kata dengan lain, seperti misalnya kayak kalah. Kalau makalah Tuhan kita tahu maknanya, tapi kalau kalau hak, kalau riba, kalau bak itu maksudnya itu lain mana itu, ya bukan bukan artinya kita memasukkan, tapi itu melanggar. Kalau riba kemudian itu halal haram gitu kan. Nah itu memiliki kata-kata itu berbeda maknanya, tapi dengan kata itu kita bisa melihat perbedaan itu. Tidak semuanya mesti makan makan apa yang makan artinya sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut, iya kalau dirangkai dengan kata to'am kan gitu, ya. Tapi kalau misalnya akal haram ya intinya artinya kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, kan gitu ya. Kalau jadi seperti itu sama dengan masalah hal apa gitu. Jadi dalam kajian makna menurut pendekatan kontekstual, teori kontekstual sangat penting sekali. Jadi Freud berpendapat bahwa makna kata tidak akan terungkap kecuali melalui peletakan dalam konteks yang berbeda. Hanya dia jadi makna tidak akan terungkap. Jadi kalau hanya kata aja, kalau ada ambigu di situ, makanya harus dilihat dulu ini diletakkan dalam kalimat seperti apa. Gitu. Nanti dari situ baru kita bisa mengenali maknanya ini. Mereka yang mendukung pendekatan ini mengkaji atau melakukan sis kontekstual atau bentuk pembelajaran bahasa literary discussion, dan pemahaman sebuah kata dari makna teknik kontekstual dapat membantu pemahaman makna yang tepat. Gitu kan. Jadi pendidikan konteks ini telah mendapat perhatian oleh para ulama muslim, khususnya ulama tafsir, ulama usul fikih dalam memahami makna ayat Al-Quran, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Ya, secara khusus secara masalah ulama ini pembahasan yang terakhir adalah melihat contoh bagaimana apa yang dilakukan oleh ulama tafsir, bagaimana ulama usul fikih di dalam memahami teks. Ya, yang salah satu yang perhatikan itu adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual, walaupun sudah banyak lagi pendekatan lainnya yang dibahas ini, pendekatan kontekstualnya seperti apa dulu dan sekarang gitu. Nanti kita lihat tuh, ya, kita lihat nih jadi ini yang harus kita pahami ketika kita menyambung ke bahasa-bahasa atau bukan orang lain. Kita dulu kalau kita apalagi dalam Quran misalnya dalam sepotong-potong, kalau sekarang ini zaman ini lagi zamannya motong-motong perkataan orang. Nah itu kita lihat dulu ngomong secara penuh gimana, kalimat utuhnya gimana gitu. Jadi ketika kita lihat kalimat utuh seperti apa, kita bisa menilai dengan bijak gitu. Tidak sekaligus menyalahkan harapan seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan kan potongan yang kapan kita lihat dulu tuh omongannya seperti apa. Yang seperti misalnya Muhammad ini kan yang ulama lain. Nah, ini pendekatan konteks sehingga tidak salah. Saya kan ini ya, kita mungkin nanti minggu depan sudah minggu terakhir kita tuntaskan kajian kita misalnya ulama tafsir dan juga apa yang dikatakan ulama usul fikih pada memahami mana yang mereka lakukan. Nah, gitu. Baik, ada yang ingin bertanya di sini? Salah kajian kita sampai sini aja. Nanti insya Allah kita sambung minggu depan berkaitan dengan masalah bagaimana ulama tafsir. Yang tradisional tapi salah satu tafsir ini itu dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang baik itu sebelum kita menafsir. Kan dulu pernah waktu itu mengkaji masalah tidak. Ya, misal kontekstual juga ya, yang berkaitan masalah ayat yang berkaitan masalah dari masyarakat Maghrib, barat dan timur,
aina matlubuka kamu mensyukur mana kamu berada palingkan wajah kamu punya itu kan konteks yang berkaitan dengan menghadap kiblat gitu. Jadi kalau itu ayat itu kita pahami ya asbabun nuzul kita pahami ya. Dan ya itu jangan salah menggunakan dalil ya, ketika ada dalil sholat nggak ada ke selatan, nggak ada ke timur, misalnya tapi tanya dalilnya cuma dalil meskipun benar itu dalilnya, tapi dalil itu apa? Dilihat asbab nuzulnya. Jadi dalil itu digunakan ketika situasi dan kondisi di mana kita tidak mengetahui arah kiblat ke mana gitu. Ketika kita tidak mengetahui arah kiblat di mana, ya baru bisa menggunakan dalil. Tapi kalau tahu kayak di Indonesia kita tahu kita kemana pergi kemana tuh, kita nggak ada apa. Boleh ke timur, nggak boleh ke selatan atau utara kayak gitu. Ya, kalau Anda nggak ada ke timur segala macam, kemudian menggunakan dalil itu, berarti Anda tidak memahami ayat itu secara kontekstual. Bahwa di situ ada asbabun nuzulnya. Karena Anda tidak membaca asbabun nuzul, makanya Anda tersesat di dalam memahami ayat itu. Dan kalau Anda utarakan pendapat kamu di depan masyarakat umum, bukan pendapat kamu yang sesat, tapi juga menyesatkan orang lain. Itu yang sebenarnya sesat dan menyesat. Kalau untuk diri sendiri sih nggak ada masalah, terserah dia, mulai dari sendiri yang sesat. Dan jika dia sudah menyampaikan itu ke orang lain, nah di sini bahayanya. Dan makanya perlu ada orang yang mau counter, ya, ucapan yang sesat. Misalnya seperti itu. Baik, selesai itu ada yang ingin disampaikan. Ya, pertemuan kita, puisi saya ada ujian saleh. Ada tidak? Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup ya. Saya ada tugas untuk nanti ujian proposal itu saya belum lihat jadwalnya, saya dapat satu. Ada yang tanya tidak? Enggak ada? Sudah paham? Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kelas kamu nih.